Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah beberapa kali menemukan orang ini ya, namanya Abah Setu. Itu apa Setu apa Setu bacanya itu? Saya kurang paham juga. Ini sering warawiri di beranda saya itu menyudutkan klan Ba'alwi, yang mana mereknya itu adalah ahli ma'rifat. Jadi melihat Ba'alwi dari mata hati begitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan tadi malam juga lewat lagi di beranda saya, dan subhanallah dia yang nontonnya banyak sekali. Kalau live streaming itu berarti ini pengikutnya banyak. Dan dari apa yang saya dengarkan, sepertinya sih ini penganut thariqah ya. Cuman thariqahnya thariqah mana saya tidak tahu. Cuman sepertinya ke Suryalaya. Soalnya nyebutnya itu Abah begitu. Itu sepertinya. Nah, ini videonya kurang lebih 1 jam ya. Dan akan kita nilai per segmen begitu. Ini kita akan dengarkan mungkin 8 menit, dan cara mendengarkannya itu tidak akan kita selesaikan dulu, karena kalau kita selesaikan dulu akan lama. Jadi kita akan langsung reaksi pada poin yang memang patut untuk direaksi. Dan setelah melihat videonya yang full begitu, beliau ini memiliki dasar ilmu tauhid, cuman sepertinya itu nggak tamat juga, nggak selesai. Makanya larinya ke totorikohan begitu ya. Ini kita lihat dulu apa sih sebetulnya yang mau dibicarakan di sini. Ini yang mau dibicarakan, kita kasih konteksnya dulu begitu. Ini yang mau dibicarakan adalah tentang wusul, tentang ma'rifatullah, tentang wusul kepada Allah, yang mana wusul kepada Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan itu nanti dikasih tamsil ya, yang mana tamsilnya ini pun nanti sebetulnya dijelaskan juga pada menit yang selanjutnya. Cuman pada segmen yang ini kita akan lihat begitu bagaimana kerancuan ma'rifat ala Abah Setu ini. Kita langsung saksikan saja. Yang kita bahas adalah tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat ya. Karena kita mencari kemuliaan ya. Karena berpikirnya sesaat saja tentang ilmu ma'rifat, mengenal Allah khairun min ibadati alfi amin. Kita belajar tentang mengenal Allah walaupun sesaat, kata baginda Nabi Taufik. Bentar. Jadi ini tadi katanya kita itu mencari kemuliaan. Nah, dari sini sebagai seorang salik itu sudah gugur ya. Karena seorang salik itu tidak boleh mencari kemuliaan. Berarti sebetulnya makomnya belum makom salikin ini, apalagi makom wasilin begitu. Kita akan melihat dari zahir saja. Kemudian Fakkaru syaatin khairun min ibadati alfi amin. Nah ini sebelumnya apa-apa yang salah yang beliau bacakan ini dari lafad atau i'rab saya tidak mengomentari begitu ya. Itu biarkan nanti orang-orang yang memang takhusus di situ untuk mengomentari kesalahan membaca beliau. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan ilmu mengenal diri itu, mengenal Allah itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini ya. Terkenal betul ini. Maka yang harus Bapak pahami adalah, udah nggak usah lah, ini baterainya udah nggak ada kayaknya. Yang harus Bapak pahami adalah bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah ya. Matiin aja, cabut dulu itu. Sebentar ini. Jadi yang harus kita pahami itu bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah. Nah ini sudah tidak mungkin ya. Sebetulnya begitu. Makanya nanti orang-orang seperti ini akan memaksakan ingin mengenal kepada Allah. Padahal memang tidak bisa. Mengenal Allah sebenarnya Allah dalam pengertian bihaqikotihi itu tidak bisa. Mustahil itu. Mengenal Allah sebenarnya Allah adalah, jadi kita ini dulu begitu ya, sebagai orang yang bertauhid harus sedari awal merasa humble, merasa tidak mungkin untuk mengenal Allah sebenarnya Allah, itu sudah tidak mungkin. Jadi secara bahasa ini salah ya. Kalau misalkan nanti yang dimaksud Abbas itu kan bukan itu, ya suruh dia menjelaskan apa maksudnya. Karena ini lebih utama
Ya, itulah kenapa baginda Nabi bersabda, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Walaupun nanti ini bukan sabda Nabi sebetulnya. ada Ini dalil kebanyakannya dari para ulama. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abah senantiasa menjelaskan liya'budun di sana jangan diartikan adalah menyembah. Abada ya'budu ibadatan. Nah, sebentar, sampai sini perkataannya benar begitu aja. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu memang menurut Ibnu Abbas apa Abu Hurairah kalau tidak salah itu maknanya memang bukan beribadah tapi untuk mengenal. Begitu. Tapi ada masalah yang dikatakan oleh Abbas itu ini tadi, bahwa awaludin ma'rifatullah itu bukan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah memang kasihannya orang-orang yang sok-sokan bermakrifat itu ya, dengan mudah sekali menisbahkan sesuatu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau misalkan memang dari awal awaludin ma'rifatullah itu adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mutakalimin tidak akan berbeda pendapat. Itu masalahnya begitu. Meskipun secara makna itu benar. Jadi di dalam di dalam Jauharatul Tauhid misalkan ya, itu yang pertama kali memang awaludin ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullahnya nanti pun harus dibahas. Ma'rifatullah itu bagaimana begitu. Nah ini bukan sabda Rasulullah, tapi memang secara makna betul begitu. Nah ini kasihannya orang-orang yang sok-sokan ma'rifat itu agak susah mentahqiq ilmunya begitu. Maknanya liya'budun adalah liya'buduni ay liya'rifuni, yang kedua adalah untuk mengenal Allah tadi semua ya. Ya, untuk makrifat itu. Karena bagaimana Bapak akan menyembah Allah tanpa mengenalnya? Bagaimana Bapak akan zikir pada Allah, ingat kepada Allah tanpa mengenalnya dan bertemu dengannya? Nah ini sebentar, ini bahasa mengenal, bahasa bertemu, ini harus ditahqiq dulu ya. Ini yang menjadikan orang-orang yang bertorikoh itu halu. Jadi bahasa-bahasa seperti ini. Jadi kalau misalkan bertemu itu diambil dari bahasa syariat apa? Apakah ini pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana semakna dengan bertemu itu atau bagaimana? Nah ini nanti akan menjadikan banyak sekali halusinasi ya, dan banyak sekali aku-akuan begitu di dalam bertorikoh. Bagaimana Bapak akan bersyahadat kepada Allah adalah juga tanpa mengenalnya. Namanya syahadat itu adalah penyaksian ya. Maka dikatakan la yashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sahnya ibadah kepada la yashihu ibadah illa tadi adalah. Ini saya harap bacaan shotnya tidak seperti ini kalau lagi baca Fatihah ya. Karena shot itu kalau dibaca sya itu tidak sah, itu lahan jali. Jadi jangankan jadi ahli ma'rifat, sholat sah pun kalau begitu itu nggak punya begitu. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu. Sahnya ibadah itu adalah kecuali illa bima'rifatil ma'bud, adalah setelah kita mengenal kepada yang kita ibadahi. Dalam kitab Syirul Asrar, di dalam kitab Miftahus Sudur, pengarang Abah menulis ya, mengambil dari Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar adalah paman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu menyembahnya? Banyak orang bicara tentang Allah, tapi tidak banyak orang yang kenal kepada Allah. Maka nanti di penghujungnya banyak orang bicara tentang kebaikan, tetapi tidak banyak orang melakukan kebaikan. Nah ini memang betul ya, banyak orang mengenal kebaikan tapi tidak banyak orang mengerjakannya. Itu betul, dan itu salah satu ciri akhir zaman ya. Memang akhir zaman itu orang yang berbuat itu banyak tetapi tidak berlandaskan ilmu. Nah akhirnya tidak ada perbuatan sama sekali begitu. Cuman ini kan nanti disambunginya sama ma'rifatullah ala Abah Setu. Maka insya Allah pada malam hari ini pun sesuai dengan judul yang Abah tuliskan berkaitan dengan pertanyaan Ikhwan, bagaimana keadaan Allah adalah dekat tak berjarak, jauh dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak ya. Maka betapa pentingnya adalah bab ini kepada kita
Maka dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada kita itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Sampai hadis baginda Nabi mewajibkan kita mencari ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dari sejak kita lahir sampai liang lahat adalah yang dimaksud adalah ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Sebentar ini ya. Jadi apa yang salah dari bacaan beliau ini saya tidak menanggapi terlalu serius begitu ya. Jadi kalau misalkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin begitu atau wa muslimatin, ini kemudian difahami dengan yang dimaksud adalah ilmu ma'rifatullah. Kalau misalkan yang dimaksud ini terkhusus hanya kepada ma'rifatullah, itu salah ya. Karena memang ya ma'rifatullah itu ma'rifatul ahkam. Kemudian nanti juga ma'rifatul akhlak. Cuma nanti di belakang kalau tidak salah dijelaskan kok beliau itu dari situ sudah benar begitu. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa yang penting itu ma'rifatullah dalam pengertian yang penting itu nanti bertarikat begitu ya. Jangan seperti itu. Tapi insya Allah beliau tidak seperti itu kok. Di belakang ada penjelasannya. 1000 tahun Bapak beribadah kepada Allah tanpa mengenal Allah adalah sia-sia. Seperti 1000 tahun bohlam itu bergantung ya, tetapi tidak tersambung dengan PLN, tidak ada gunanya. 1000 tahun Magicom tadi yang Bapak isi beras tapi tidak dicolokkan, ternyambung jeung setrum adalah juga tidak akan jadi nasi. Maka inilah pentingnya mengenal itu adalah bagaimana supaya kita adalah tersambung dengan Allah tadi semua. Ya. Nah sebentar ya. Jadi tadi kan mengatakan seperti ini. Apabila seseorang itu tidak mengenal Allah, maka ibadahnya meskipun 1000 tahun itu sia-sia. Dan perkataan ini betul ya, karena perlawanan dari ma'rifatullah itu adalah jahlun billah. Nah, malah ada yang mengatakan jahlun billah itu kufrun. Bodoh kepada Allah itu dia kafir. Jadi yang dimaksud, kalau kita mau memaksudkan, ini kan tidak keluar dari yang bersangkutan begitu ya. Kalau kita mau memaksudkan mengenal Allah sebenarnya, itu ala tokotil basyariyah, itu sekuat kemampuan manusia. Makanya sudah ada patokan-patokannya, sudah ada ilmunya, yaitu yang sifat 20 itu. Nah, dan tatkala Abbasatu ini menyebutkan bahwa percuma kita itu menyembah Allah meskipun 1000 tahun tanpa mengenalnya, kemudian memberi tamsil ya, ini kalau di dalam balaghah kan namanya tamsil nih, jadi menyerupakan dalam surah begitu. Ini kan harus ada jami'nya. Tamsilnya itu apa? Seperti seperti Magicom yang tidak dialirkan listrik, seperti lampu yang tidak dialirkan listrik, maka tidak ada gunanya begitu. Nah, ini sebetulnya harus dicek dulu, karena nanti ini harus dipahami dulu sampai sini, karena nanti Abbasatu itu akan mulai dari sini melantur. Jadi dari sini ke belakang itu tidak ada permasalahan secara akidah, kecil lah kalaupun ada begitu ya. Tapi dari sini ke depan ini akan banyak sekali permasalahannya, dan ini adalah permasalahan umum pada orang-orang yang bertorikoh yang nggak hatam ngaji tauhidnya, yang nggak hatam ngaji ilmu kalamnya. Jadi tatkala menyamakan antara orang yang tidak usul atau orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, itu tidak berguna ibadahnya, seperti Magicom yang tidak dicolokkan kepada listrik. Jadi kita simpan beras di situ, kita kasih air di situ, kemudian kita tutup Magicomnya tapi tidak kita aliri setrum, yaitu nggak jadi nasi juga, dalam pengertian tidak berguna. Berarti kan jami'nya di sini tidak berguna. Nah, itu harusnya berhenti di situ jami'nya itu. Nah, ini nanti Abbasatu itu malah ngobrol-ngobrol, malah jadi ke provider begitu ya, malah jadi kita itu wusul dengan Allah, jadi Allah jadi listriknya begitu. Ini nanti ada banyak permasalahan yang mana inilah salah satu masalah di dalam thariqah. Jadi karena memang sedari dulu itu para ulama, apalagi ahli thariqah, apalagi misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu banyak sekali tamsil di dalam kitab-kitabnya. Makanya jangan dulu belajar thariqah, jangan dulu belajar ilmu hakikat, katakanlah begitu, yang masyhur itu disebutnya ilmu hakikat, padahal bukan ilmu hakikat juga ya. Itu namanya apa kalau kita mau katakan itu? Ya fit tasawuf. Itu banyak sekali asror balaghiyah, asror yang sifatnya balaghah.
Nah, tatkala orang ini masuk ke dalam tasawuf, kemudian dia tidak memiliki bahasa Arab yang fasih, atau di dalam pikirannya itu tidak memiliki semantik yang benar, yang bagus, maka akhirnya yang keluar bukan ma'ani, tetapi apa? Takhayulat, takhayul. Sebagaimana yang akan kita saksikan nanti ya dari video ini. Maka kemarin sebelumnya kita bahas tentang bab talqin, karena talqin itu adalah menyambungkan tadi semua. Seperti Bapak nyoloken kipas, kemudian itu menyambungkan. Kipas itu hanya bisa berputar, setelah Bapak pijit on, menyambungkan kepada setrum sehingga kipas itu dia berputar. Nah, itu kan jadi talqin, jadi ke listrik tuh, jadi kenyambungin begitu. Jadi talqin itu seperti nyolokin magicom lah tadi, nyolokin kipas baru bisa muter. Jadi kalau tanpa talqin nggak bisa muter. Ini mulai ngawur, mulai nggak jelas. Ilmu standar tidak seperti ini. Dalam pengertian ilmu standar itu ilmu yang sudah distandarisasi oleh ulama, tidak seperti ini. Ini thorikohnya nikung nanti ya. Nikung itu apa? Mengkol, belok, bingkang begitu. Apa bahasa Indonesianya? Ya apa namanya? Bengkok. Bengkok. Lampu ini menyala. Bapak pijit saklar on adalah menyambungkan antara bohlam ini adalah dengan PL, setrum dari PL. Jadi yang nggak talqin ibadahnya sia-sia nanti begitu. Ini semua, ya. Demikian pula sesungguhnya hidup kita ini. Dakwanya ke sana nanti. Bergeraknya tubuh kita ini adalah isyarah tersambungnya jasad kita dengan ruh, dan tersambungnya ruh adalah dengan hayat Allah tadi semua. Nah ini baru masalah nih. Jadi gerak kita itu tersambungnya dengan ruh, ruh itu isyarat tersambungnya dengan hayat Allah. Nggak ada ya, hayat itu nggak punya ta'aluk. Abah Setu ya, anda ini kan nggak tahu apa posisinya di thoriko anda itu. Cuman kalau misalkan mengatakan itu bersambung dengan hayat Allah, ini udah nggak paham tauhid dasar. Hayat itu tidak memiliki ta'aluk. Gimana mau dikatakan bersambung dengan hayat Allah? Ini dari mana? Ini sesat sudah ya. Maka itulah kenapa orang yang mati selalu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini salah juga ya, baca di tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak begitu pemahamannya. Itu ada pemahamannya nanti. Oh ini kan pemahaman khusus. Nggak ada pemahaman khusus itu. Tidak ada ilmu yang menghancurkan fondasi, tidak ada. Jadi kita kalau mau lihat sesuatu itu atau ilmu itu atau yang dikatakan itu sesat atau tidak, kita lihat apakah itu bertentangan dengan fondasi atau tidak. Makanya fondasinya harus kuat. Jadi yang dikatakan sama Abah Setu ini ngelantur sama sekali begitu ya. Kalau mengatakan demikian, kita itu bersambung. Jadi bagaimana ya kalau kita ini supaya runtut di dalam berpikir, nanti setiap postulat atau setiap premis yang dikeluarkan itu harus diuji dulu. Jadi jangan dulu hidup kita ini, gerak dan diam kita adalah isyarat bersambungnya kita dengan ruh. Enggak seperti itu dulu. Jangan diterusin dulu geraknya roh kita itu adalah isyarat bersambungnya dengan hayat Allah. Jangan diterusin dulu begitu. Jadi berhenti dulu di situ. Apakah benar bahwa yang namanya gerak kita ini itu adalah isyarat bersambungnya kita dengan roh? Ya. Kalau misalkan yang namanya bersambung berarti roh itu apakah dia jibillah itu dimasukkan ke dalam diri kita, pakai itu ikhtilat atau itu hanya ta'aluk saja. Jadi hubungan antara ruh dengan jasad bagaimana? Ini harus ditahqiq dulu satu-satu. Nanti jika permasalahan ini sudah selesai, baru kita lanjut kepada konklusi selanjutnya, kemudian uji lagi, lanjut lagi kepada premis berikutnya. Kemudian uji lagi. Kalau misalkan dari awal ini tidak ada pengujian, akhirnya ngelantur semua. Itulah makanya orang yang sesat, orang yang tersesat itu, dia tatkala tersesat satu kali, karena yang sesatnya ini dia sudah anggap benar, maka kesananya terus tersesat lebih dalam lagi begitu. Semua. Ya. Jadi bukan makanya nanti ada istilah dengan ilmunya, karena 4 lapis. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, syariat itu apa? Bergantungnya bohlam ini adalah syariat. Torikot itu adalah kabelnya yang menyambungkan ke dalam setrum. Setrumnya sendiri adalah hakikat. Adapun ma'rifatnya, wujudnya setrum itu terangnya lampu semua. Jadi adalah itu pelajaran yang makanya kata Abah. Saya selesaikan dulu di sini ya, karena sudah 20 menitan ini. Jadi
eh, apa ya? Kalau di dalam menjelaskan itu ta'rif dan mu'arraf, itu ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arraf. Itu salah satunya. Jadi apa yang didefinisikan? Jadi antara lafad, misalkan di sini seperti apa tadi ma'rifat begitu, seperti syariat misalkan. Syariat ini kalau mau dijelaskan kepada orang supaya orang ini mendapatkan penjelasan, itu harus dijelaskan dengan perkara yang lebih jelas. Nah, yang Abbas itu lakukan ini bukan mentarif, ini mentamsil begitu. Dan ta'rif bitamsil itu tidak memberikan pemahaman, kecuali tamsil ini dia syai', dia melebar atau dia terkenal luas di kalangan orang-orang yang berbicara begitu. Nah, ini kemudian tatkala mentamsil atau menjelaskan yang namanya syariat itu lampu bergantung, kemudian yang namanya yang namanya syariat itu lampu bergantung, yang namanya thariqah itu dia kabel, yang namanya hakikat itu adalah listrik, kemudian yang namanya ma'rifat itu wujud lampunya, terangnya itu. Ini tuh apa maksudnya begitu? Ya. Oh, kalau nggak ngerti diam. Kamu pun nggak bakalan ngerti. Terus kamu bisa ngerti dari mana? Karena kita tuh harus paham dulu mantuknya. Yang dikatakan itu apa di situ. Ya, nggak bisa kamu itu punya sangkaan, saya paham, kamu nggak paham. Nggak bisa punya sangkaan seperti itu. Makanya kenapa para ulama itu selalu senantiasa melihat bahasa. Jadi kalau misalkan kita lihat kepada kitab-kitab, penjelasannya tidak seperti itu. Begitu. Oh, ini kan bukan ilmu kitab. Ya, harusnya lebih menjelaskan. Lebih jelas, karena kalau seperti ini nanti akan terjadi takhayulat, akan terjadi imajinasi yang bisa saja, saya katakan bisa saja ya. Cuman nanti Abbas itu ini dalam hal ini dia bukan Wahabi dalam hal ini, dan kalau misalkan kita lihat dari judulnya juga dekat tanpa jarak, kemudian dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak, ini bukan Wahabi. Kalau misalkan berhenti di situ saja dulu, kemudian belajar ilmu kalam lebih dalam lagi, kemudian baru dari situ masuk ke dalam ilmu yang katakanlah mereka klaim sebagai ilmu hakikat, itu akan lebih selamat daripada seperti ini begitu. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahannya dan akan banyak sekali takhayulatnya, sehingga akan banyak sekali mengakibatkan halusinasi. Yang mana kalau orang sudah seperti ini, dia akan merasa sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini hakikatnya malah jahlun billah, bukan ma'rifatullah. Nah, ini dulu ya. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu lagi untuk membedah bahasa itu ini. Yang mau nanti saya lihat komentar. Kalau misalkan banyak yang mau, ya saya lanjutkan insya Allah. Kalau tidak banyak yang mau, ya kita lanjut kepada tema yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.